Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan selanjutnya, Ayah Bunda, mari sama-sama kita doakan khususan untuk guru kita, Syekh Muhammad Adil Salim Al-Ghul. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, Allah selalu berikan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah izinkan terus beliau bisa terus membersamai kita, sehingga apa yang beliau pahami tentang ilmu keislaman, khususan apa yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau yang di Gaza, bisa disampaikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah pun membimbing kita untuk bisa mengamalkan, karena ilmu yang kita dengar mungkin hanya akan menjadi sebuah pengetahuan kalau kita tidak mengamalkan. Mudah-mudahan Allah pun membantu kita untuk bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita, sehingga khususnya untuk tema kita malam hari ini kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang begitu banyak dilupakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Kita doakan, kita kirimkan Fatihah untuk diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Ayah dan Bunda, insya Allah saat lagi guru kita akan bergabung dengan kita, dan kami informasikan kepada Ayah Bunda bahwa kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan, kami bersama dengan guru kita, Syekh Muhammad Adil Salim, menjadi Ahlan, penghubung kita ahlan. untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan memang untuk di bulan ini, kami punya dua program yang sangat penting. Yang pertama, program pembangunan sekolah. Yang kedua, sekolah darurat yang kedua. Mohon doa dan mohon dukungan bagi ayah bunda yang memang mau membantu anak-anak yang ada di Gaza untuk bisa menikmati sekolah. Ya, alhamdulillah di awal bulan lalu kami sudah mengirimkan program untuk pembangunan sekolah darurat yang tadi di video sudah disampaikan. Bahwa alhamdulillah kita mendapatkan tanah wakaf sekitar 1000 meter di Gaza kota atau kota Gaza, dan insya Allah kita akan bangun sekolah darurat yang kedua untuk anak-anak di sana. Ada sekitar 1.500 anak ya di sekolah kita yang pertama. Kami namakan sekolahnya Bila Hudud. Nah, insya Allah di sekolah kedua ini kami akan memberi namanya Madrasah Jilin Nujum atau Nujum Rabbani, ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah sudah ada guru kita di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Syekh? كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. Alhamdulillah, baik. Baik, Syekh, antum sudah siap? Insya Allah kita bahas lanjutan dari tema minggu lalu ya, Syekh. إيه؟ Insya Allah kita bahas tema minggu lalu ya, Syekh. Kita lanjutkan. Naam, kita melanjut boleh insyaallah. Apakah buku sudah ada sama teman-teman? Buku yang tentang sunnah-sunnah kemarin, Syekh, antum Iya, belum ada. mengirim. Ada juga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang belum diedit. Nggak Iya, tahu nggak itu apa-apa sih. kita kemarin. Mungkin kita bahas terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti setelah itu kita sempurnakan dengan bacaan yang antum kirimkan ya, Syekh. Insyaallah. Insya Allah. Ini video Ana antum belum kirim. keluar, Syekh. Hmm? Video antum belum keluar. Ya, boleh. Ana pakai handphone soalnya. Oh, Terlihat? jelas, Syekh. Tafadhal, Syekh. Nah, apakah saya kirim Ke Ana boleh, Syekh. ke antum ya biar bisa Ya, share? siap. Buku Arabinya sudah masuk ya. Eh, Terus versi Indonesia.
Ya, bisa antum juga share buku yang Tampilkan. Siap, Syekh. kita sudah Yang kita sambung tampilkan yang bahasa Indonesia, Syekh? Boleh, boleh. Oh, baik. Ada teman-teman ingat kemarin kita bahas apa? Ada Hmm. sunnah-sunnah yang antum masih paling ada di otak antum, Oh, yang paling mungkin teman-teman ingatkan. ada yang mau ditanyakan gitu, Syekh. Atau apa? Sebelum bukan ditanya, kemarin kita bahas beberapa sunnah di bab tahara, bab azan. Sebelum Hmm. masuk ke salat, ada beberapa sunnah mungkin ada yang beberapa sunnah yang masih ada di fikirannya, yang benar-benar baru bisa Is, dimulai sebut biar kita ingat. is. Ini ada istinsar, Syekh. Sebentar. Ah, ini apa? Istin Sar. istinsyar. Benar. Iya. Ahsant. Apa lagi yang antum masih ingat? Karena bukan hanya kita mau bahas saja, harus antum selain istinsar. Apa? Sebelum ada buku. Siap, Syekh. Karena tujuan kita belajar untuk praktik. Siapa ini? Menjawab azan dan iqamah. Naam. Ya, sahih. Bukan hanya azan saja, tetapi iqamat salat juga. Istinsyaq. طيب استنشاق sama, تمام. Apa lagi? Berdoa antara azan dan iqamah. Terus, apa lagi? Apa lagi? Sunnah Yang dalam wudhu, Syekh. ah? Ulang? Sunnah dalam wudhu. Habis wudu ada apa? Sunnah dalam berwudu, Syekh. Sunnah dalam berwudu. Kayak gimana itu? Sunnah sebelum wudhu, Syekh. Ah? Mandi? Suara nggak jelas ya, ukhti. Bun, boleh diperjelas tadi siapa tadi yang bicara ya? Sebentar, Syekh. Membuang udara dari hidung, bukan udara. Membuang air, lebih tepat. Tapi salah satu hal yang ana sampaikan di kata-kata, boleh kalau kita susah tidak ada wudu atau apa, boleh udara, tetapi lebih baik membuang air dari hidung setelah bangun tidur. Terus kalau sunnah-sunnah azan, selain apa yang tadi, daripada kita bilang menjawab mengulang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, kita bilang wa ana, atau antum lupa atau tidak diamalkan, gampang ini. Dari menjawab ulang lengkap hanya bilang wa ana saja. Terus apa lagi? Banyak sunnah ya. Seharusnya antum catat 4 kali takbir saat iqamah. Sahih, bukan hanya takbir. Iqamat salah sama seperti azan. Kayak gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Diulang ya, kayak azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Masih ingat atau tidak fokus kemarin? Terus apa lagi? Serius, Syekh. Apa lagi yang antum ingat? Yang sebelum roditu bilahi roba lupa, Syekh. Harus antum tidak lupa. Iya, Ah?
dalam ini ya raditu billahi rabba, tetapi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Itu sesudah syahadat. Ahsanti. Ini pahalanya apa? Kalau kita bacakan, Allah akan ampuni dosa kita. Masih ingat ya? Terus apa lagi? Satu lagi terakhir. Baca salawat di awal sebelum membaca doa sesudah azan, Syekh. Apa? Membaca salawat sebelum berdoa doa sudah azan. Lebih tepat sesudah azan langsung kita bersalawat. Ya. Sudah bersalawat, nomor 2 apa? Baca doa. Sebelum doa apa? Berwasilah. Berwasilah. Meminta wasilah dan fadilah ke Nabi. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Nomor 3 doa umum. Ada sunnah wudu apa? Dalam mandi wajib. Dan kita bilang juga lebih dari itu. Kalau kita lagi junub, lagi janabah, dan lagi malas atau mau makan lagi dan belum mandi junub, boleh wudu saja. Baru boleh beraktivitas. Aktivitas ini apa? Mau makan, mau keluar dari rumah, mau mandi, ntar pagi misal, atau habis bangun, bisa mandi ya. Tetapi disunnahkan wudu. Kalau tidak mau wudu, malas, bertayamum. Masih ingat ya? Masih, Baik. Syekh. Siap. Kali ini insya Allah ini ya di bab salat. Ya, ini. Ada juga beberapa sunnah bagi teman-teman kita yang semangat ini sebenarnya dan rajin untuk melakukan. Dan di awal buku kemarin saya juga sampaikan bahwa video saya terlihat ya, bahwa Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata, ما سمعت سنة عن رسول الله وقد فعلتها ولو لمرة واحدة. قالوا له ولما يا إمام? Saya tidak pernah mendengar sebuah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti saya lakukan, praktik, mengamalkan. Lalu mereka tanya, Imam, kenapa? قال لعلها تنجيني من أهوال يوم القيامة. Mungkin satu sunnah ini yang saya lakukannya satu kali seumur hidup, bukan berulang-ulang, bisa menselamatkan saya atau menggeserkan saya dari neraka ke surga. Jadi jangan kita meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana kenal banyak orang yang bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya gara-gara mereka mengamalkan beberapa sunnah yang susah bagi mereka. Ada seorang cerita ke saya, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari berturut-turut, ya, bahagia sama dia karena dia hanya duduk tawarruk dalam salat. Padahal waktu itu dia merasa susah karena badan dia berat, gemuk gede ya. Jadi kalau dia mau duduk kayak bertawarruk, susah. Tetapi dia mendengar itu sunnah dari Nabi, dia tetap usahakan walaupun susah tetap. Tapi subhanallah ujungnya bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaallah kali ini salah satu antara sunnah yang kita insyaallah akan bahas di bab salat yang antum bisa juga membaca langsung. Nomor 1, membaca membaca 100 ayat dari surat An-Nisa di rak'ah witir, di salat witir. Subhanallah ya. Ada hadis. Ini juga ini susah sebenarnya, ini sunnah yang susah. Tetapi walaupun sekali hidup, kalau antum misal tiba-tiba merasa lagi semangat,
atau lagi pingin salat, coba buka Al-Quran. Boleh kita membaca langsung dari Al-Quran ketika kita lagi qiyamul lil, tetapi bukan dengan qiyamul lil, tetapi di salat witir. Hadis Abi Mijlis anna Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين. Dia Abu Musa ini radhiyallahu ta'ala anhu lagi antara Makkah dan Madinah, lalu pergi atau berdiri salat Isya 2 rakaat. Thumma qam, lalu fasalla rak'atan awtara biha. Lalu dia salat witir. Ada faedah ya di sini. Antum masih sama saya? Masih fokus? Ada faedah. Biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lagi safar, lagi safar, tidak salat sunnah. Jarang. Gimana? Ada suara saya? Ada, ya? ada, Nah, ada. jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sunnah ketika lagi safar. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lagi safar tidak pernah tinggalkan salat witir dan qiyamul lil. Antum Sebentar saya anak cari sih. apa? Lanjutkan sih. Lanjut. Lanjut. Baik. Ini sebuah faedah. Jadi ini nasihat atau saran buat teman-teman. Semalas apapun kita, jangan kita minimal nggak mau bilang qiyamul lil, tinggalkan witir. Witir itu sunnah yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, walaupun kita sakit, walaupun 1 rakaat. Lalu dia ini setelah salat Isya, berapa rakaat tadi salat Isya? Ada yang masih ingat? Masih fokus? 2 rakaat. Fokus. 4 rakaat, Syekh. 4 rakaat. لا, dalam hadis فصلى العشاء ركعتين. Dia salat Isya berapa rakaat? 2 rakaat. Oh, kok 2? Apa artinya 2 rakaat? Apa artinya 2 rakaat? Dikosor. Ya, yani lagi safar. Dan teman-teman berpikir bahwa kalau lagi safar atau lagi artinya salatnya pendek, atau kadang boleh kita jama' dan qasar karena ikuti sunnah, itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan artinya pendek. Lalu dia ini dalam hadisnya biar antum kaget bahwa ini mereka tidak malas. Salat Isya 2 rakaat yani qasar. Sudah salat Isya dia salat witir. Berapa rakaat? Witir 1 rakaat. Berapa rakaat witir? Enggak, itu dia dalam hadis ini. Lalu dalam 1 rakaat berapa ayat baca? 100. Faqara'a 100 ayah minan nisa. Ada dalam depan antum bahasa Indonesia. 100 ayat dari surat An-Nisa. Berapa halaman? Waduh. Mungkin berapa halaman ya? Mungkin kurang dari 1 juz sedikit. 100 ayat. Jangan kira surat An-Nisa ayatnya pendek-pendek. Lalu dia bilang, ma alautu an adha qadami haitsu wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadamaihi wa an aqra bima qara'a bihi Rasulullah. Apa yang kalian lihat dari saya, karena ada depan dia sahabat lain dan para tabi'in yang seperti yang meriwayatkan hadis namanya Abu Mijlis. Dia bilang, apa yang kalian melihat dari saya, hal saya itu adalah bilakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal ini di tempat ini juga. Jelas?
Ya, Syekh. Jadi dia salat. Coba antum periksa. Ini depan saya Al-Quran. Ini 100 ayat dari surat An-Nisa. Satu halaman, 2, 3, 4, 17 5, halaman. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 17, 17, sesudah 17 apa? 18. 18 berapa? Halaman. 18 Banyak atau halaman, sedikit? Syekh. Ya, ini 100 ayat. Dan itu sunnah dari Nabi. Ini buat teman-teman yang lagi safar atau beralasan mau kasar atau apa. Ini lagi dalam safar dan dia salat witir dengan 18 halaman. Boleh itu juga bisa kita praktikan sunnah ini kalau kita lagi di luar negeri. Ada yang mungkin berangkat umrah misal. Kalau tidak memperhatikan dirinya atau pergi mudik misal. Atau lagi safar lumayan yang beberapa hari, 1 minggu, 2 minggu, bisa praktikan. Dan juga bisa dipraktikan tanpa harus kita safar. Tiba-tiba saya merasa diri semangat, salat witir bisa milihnya 1 rakaat saja, tetapi membaca berapa ayat? 100 ayat pertama atau 100 ayat pertama ya, dari 1 sampai 100 dari surat An-Nisa. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, kita membahas sunnah witir dulu. الدعاء في آخر الوتر قبل السلام أو بعده. Berdoa di akhir witir sebelum salam atau sesudah salam. حديث يا أبا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره. النبي صلى الله عليه وسلم في ثانية سوكا بالدعاء بركات دي آخر وترين اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هون يا أنتم حفل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. طبعا dikatakan ada di bahasa Indonesia ya, doa ini ya. Antum bisa juga screen doa ini ya. Allahumma inni a'udhu, sekali lagi, biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Tidak ada baris, tetapi di bahasa Indonesia Arab saya ada barisnya. Atau kalau tidak ada baris, kita di zaman AI sekarang tinggal screenshot, tolong ChatGPT taruhkan, jadikannya berharakat. Ya, tidak faham bahasa Arab gundul, bukan beralasan. Masukin ke ChatGPT, tolong kasihnya berharakat biar saya bisa baca. Dia langsung kasihkan, keluarkan berharakat. Kapan kita doa ini ada beberapa perbedaan, bukan perbedaan, ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, bisa kita mendoakan doa ini dalam witir di sujud, sajdah terakhir. Yani kalau misal kita salat witir berapa rakaat? 1 atau 3 rakaat. Kalau kita 3 rakaat berapa kali kita sujud? 6 kan? Di sajdah yang ke-6, rakaat pertama 2 sujud, rakaat kedua 2 sujud, rakaat ketiga 2 sujud. Sajdah yang terakhir dalam sujud itu kita doakan. Sebagaimana ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendoakan doa tersebut di sujud terakhir di salat witir. Pilihan kedua, kita mendoakan itu di akhir qunut. Kan ada doa qunut kan? Allahumma hdina fi man hadait. Antum hafal ya? Wabarik lana fi ma a'tait. Tamam? Ujungnya
kita berdoa apa? Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Pilihan ketiga, sesudah salam dari witir kita bilang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita berdoa, dan itu menurut Imam Nawawi yang pilihan terbaik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Pilihan empat, sesudah tasyahud sebelum salam. Kan innaka hamidun majid, sebelum kita salam boleh kita mendoakan doa itu. Yang kelima, lihat berapa ya, bebas mau niat di mana-mana. Tetapi itu menurut ulama. Tamam, jelas? Lanjut. Lanjut Syekh, jelas insyaallah. Nomor 3, doa setelah salam dari witir. Sudah selesai witir ada doa, yaitu apa? Subhanal Malikil Quddus. Berapa kali? 3 kali. Di hadis yang sahih Nabi sallallahu hadis Ubay bin Ka'b, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, katakan ba'da taslim min al-witr, kalau sudah selesai witir katakan Subhanal Malikil Quddus 3 kali. ويرفع صوته بالآخرة, dan mengangkat suaranya di yang ketiga. Yani praktiknya kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, suara kecil. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Jelas? Yang ketiga kali suaranya agak naik dan panjang. Sekali lagi, coba ini praktikinnya dalam sunnah Nabi ya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Tamam? Lanjut Syekh. keempat, biar singkat. Kita insyaallah kali ini bahas yang witir saja. Al-witir akhirul lail. Kita usahakan kalau bisa salat witir bukan qiyamul lail ya. Witir di akhir malam. Kalau kita sudah bisa, benar-benar bisa bangun. Kenapa? Hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa alla yaquma min akhiril lail", barang siapa takut berqiyamul lail di akhir malam, falyutir awwaluh, maka dia witir di awalnya, awal malam. Wa man tami'a, dan barang siapa berharap an yaquma akhirahu, berqiyamul lail di akhir malam, falyutir akhiral lail. Dan itu juga bisa pertanyaan muncul dari teman-temannya, khusus di Ramadan. Padahal itu bukan hanya Ramadan, tetapi karena kita di Ramadan rajin ya, suka salat tarawih, suka i'tikaf, suka qiyamul lail, benar. Kalau hari-hari lain sisa tahun jarang. Bukan semuanya ya, ana merasa pasti ada yang istiqamah insyaallah. Jadi kadang teman-teman tanya, kita salat tarawih ini dan ada witir sama imam, kita ngapain? Apakah kita salat witir dulu dan nanti gimana ya? Antum paham pertanyaannya ya? Kita menjawab lebih baik salat tarawih saja dan witir disalatkan di akhir malam sebelum subuh. Lalu ini juga tidak bisa dimengerti bahwa kalau imam, khusus bagi laki-laki yang atau datang ke masjid, tinggalkan imam atau pulang sebelum imam, atau biarkan imam salat witir sendiri dan kita diam duduk, itu salah besar juga. Seharusnya kita menjadi kayak masbuk. Imam dia salat witir, tetapi niat kita bukan witir. Nanti dia misalnya salat 3 rakaat,
dia salam, kita tidak salam, kita lanjut kayak masbuk, ambil 1 rakaat, menjadi bukan witir, menjadi dibagi kita 4 rakaat. Dan kita salat witir di mana? Di akhir malam. Kalau bukan misal Ramadan atau tidak imam, kita misal ba'da tarawih, ba'da isya, mau qiyamul lail sama teman-teman atau sendiri, boleh qiyamul lail. Kalau masih berharap bisa bangun lagi, silakan salat witir atau jadikan salat witir di akhir malam. Kenapa di akhir malam? Karena lanjutan hadis tadi, lianna salatu akhiril lail, karena salat di akhir malam mashhuda, disaksi oleh malaikat. Wadhalika afdal. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Dan lebih afdal di akhir malam. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatukum bil laili witra. Jadikan ujung salat kalian di malam hari adalah salat witir. Tamam? Jelas? Siapa yang chat tadi di chat, dia bilang apa? Kapan aja waktu kita melaksanakan salat witir? Apakah harus di sepertiga malam dan saat setelah salat isya saja, atau ada di waktu lain bisa mengerjakan salat witir? Nah, salat witir di waktu sahar, di akhir malam, itu yang paling terbaik. Tetapi itu yang paling terbaik secara umum. Secara umum, jawab secara umum. Tetapi belum menjadi pilihan terbaik kalau kita mau jadikan keuranan. Yani mungkin ada orang malas atau orang tidak terbiasa bangun sebelum subuh. Makanya kita jawab bilang lebih afdal qiyamul lail dan salat witir bagimu sesudah isya atau di awal malam. Tanpa harus kita bilang sepertiga atau atau akhir ada waktu sahar. Tetapi kalau misal orang bisa milih, bisa bangun benar-benar, kita bilang di akhir malam. Tamam? Lanjut? Lanjut Syekh. Berarti bisa Baik. kapan saja ya Teh? Nomor 5. Hah? Iya, berarti Gimana? lanjutkan Syekh. طيب. Nomor 5, sunnah kelima. Salat 2 rakaat sesudah witir. Hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang sudah selesai witir, ya, sudah beres. Tetapi dia bukan kadang, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah salat witir, salat 2 rakaat. Tapi dengan sifat ini lagi duduk. Dan hadis Ummu Salamah, bukan hanya Aisyah yang melihat Nabi. Ummu Salamah juga pernah lihat Nabi. Kana yusalli ba'da al-witr rak'atayn khafifatayn wa huwa jalis. Nabi SAW kadang-kadang salat 2 rakaat sesudah witir dengan sifat lagi duduk. Biasanya hadis Abu Umamah ada menjelaskan lagi, kana yaqra, Nabi SAW biasanya membaca dalam 2 rakaat tersebut, idza zulzilat الأرض زلزالها، سورة الزلزلة. Dan rakaat kedua, قل يا أيها الكافرون. Gimana caranya? Ada 3 sifat. Sifat pertama bisa kita laksanakan pas kita lagi duduk, atau boleh kita lagi duduk dan kalau kita mau berdiri silakan. Atau yang ketiga, kita salatkan dengan berdiri. Karena juga ada hadis yang menjelaskan. Dan itu juga dari sunnah ini menjelaskan bagi teman-teman yang kadang suka tanya, kalau ini kita sudah selesai witir, salat witir, boleh sesudah salat witir kita salat qiyamul lail lagi? Sering muncul pertanyaan, kita bilang boleh. Salah satu buktinya apa? Bahwa Nabi sesudah witir pernah salat 2 rakaat. Artinya boleh kita salat, nambah salat sesudah witir. Dan bukan hanya itu saja, boleh saja kita salat misal salat isya 4 rakaat. Sesudah isya kita qiyamul lail 11 rakaat.
qiyam sama witir. 11. Sudah 11 kita salat 2 rakaat lagi. Boleh? Boleh, itu sunnah juga bukan boleh. Tamam? Kita lanjut. Nah, kalau Anda di buku bahasa Indonesia bisa geser ke bawah biar Tadi teman-teman bisa anak cek lihat. nggak ada, Syekh. Berarti terjemahannya ini kurang Kurang lengkap. lengkap, Syekh. Betul. Terus ini nomor 4 di buku ini apa? Kalau di buku ini tentang salat ketika masuk rumah dan ketika keluar rumah. Oh. Ya, jadi makanya anak tahan di ketiga, Syekh. Faham. Ana Tapi antum khawatir. kalau di bahasa Arabnya ada, Syekh. Nah, ana khawatir juga buku yang lain terjemahannya Ya, disingkat-singkat gitu. makanya anak tahan di sini. Atau mau Anda tampilkan yang bahasa Arab, Syekh? Enggak apa-apa. Bahasa Oh, Indonesia baik. tidak masalah. Siap. Nggak apa-apa, Syekh. Baik. Antum sampaikan Lanjut. saja. Siap. Lanjut. Antum masih nomor 6 sekarang. Ad-du'a fil witir qabla ruku'. Doa di witir sebelum ruku'. Antum ini pasti mungkin teman-teman pernah lihat imam kayak gini atau masih sunnah aneh ini. Hadis ini hadis Asim. Nanti saya jelaskan. Sa'altuhu 'anil qunut. Dia bertanya sahabat Rasulullah SAW namanya Anas bin Malik. Tentang qunut. Tahu qunut witir? Qunut. Apakah dia qabla ruku' sebelum ruku' atau ba'da ruku'? Faqal, dia menjawab qabla ruku' sebelum ruku'. Wa qala al-Bukhari, kayak gimana? Tahu kayak gimana? Sebelum ruku', kita lagi ini salat sendiri juga tidak masalah. Ini ya, kita lagi salat witir. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul kufuwan ahad. Kita mau ruku' kan? Sebelum kita bilang Allahu Akbar, biasanya kita ini Sami'allahu liman hamidah. Kita mulai doa, benar? Beberapa imam atau kita. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Benar? Jadi ini sunnah bukan sesudah ruku', tapi sebelum ruku'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mau ruku', sebelum mau ruku', Allahumma hdina fi man hadait, wa'afina fi man afait, wa tawallana fi. Sudah selesai, Allahu Akbar, ruku'. Subhanallah azim, subhanallah. Sami'a Allahu liman faham? Jelas? Pernah antum mempraktik sunnah ini? belum, saya belum pernah. Enggak. Belum pernah. Oh, maksudnya Belum. kunut sebelum ruku gitu ya? Kunut sebelum ruku. Pernah? Belum. Baru ini sih. Ajib. Ya, ini salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak ada khilaf antara ulama. Boleh ini dan boleh itu. Kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam doa sebelum ruku', kadang doa sesudah ruku'. Dan ini hadapan saya 1 hadis, 2, 3, 4, 5 hadis. Tapi singkat. Anak kira tadi ada semuanya di bahasa Indonesia. Nomor 7. Sunnah ini khusus witir atau boleh Witir. sunnah yang lain? Witir. Oke, makasih. Karena ini namanya kunut. Kunut itu kapan? Di salat witir. تمام. lanjut. Nomor 7. Al-qunut fi salat as-subuh qabla ar-ruku'. Tadi ibu bertanya apa? Khusus untuk apa? Enggak, Syekh. Tadi bertanya apakah ini khusus untuk witir atau boleh dengan yang lain? Maksudnya atau boleh untuk yang lain? Sunnah baca doa sebelum ruku.
Qunut itu di mazhab Imam Syafi'i sebenarnya bisa bukan hanya dalam salat witir ya. Hadis yang tadi ini yang lagi di depan saya berbicara tentang qunut witir. Berbicara tentang qunut witir. Tamam? Tetapi dalam mazhab Syafi'i qunut itu bisa juga salat bukan hanya mazhab Syafi'i. Qunut bisa selain witir. Seperti salat subuh, salat maghrib. Tamam? Dan tadi pertanyaan boleh, tadi ana coba cek kalau kita bilang boleh, boleh saja. Yani walaupun bukan maksudnya bukan apa namanya salat witir, lagi kunut salat subuh atau maghrib boleh. Tamam? Insyaallah boleh. Nomor 7. Kunut dalam salat subuh qabla الركوع. Ini buktinya. Yani boleh kunut bukan tadi ini tadi jawabannya apakah hanya salat witir? Bukan hanya witir. Tadi hadisnya witir dan di sini kunut dalam salat subuh sebelum ruku'. Karena biasanya orang-orang berpikir seperti tadi saya juga. Ana kurang sadar saja. Biasanya salat kunut atau doa kunut di salat subuh setelah ruku'. Di sini ثلاثة سنة sengaja hadis Humaid أن أنس بن مالك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سئل عن القنوت دي تانية تنتن قنوت في صلاة الصبح ده صلاة الصبح وكان وتر يا فقال كنا نقنط قبل الركوع وبعده biasanya kita qunut sebelum ruku' dan atau sesudah ruku' يعني bebas jelas bisa faham bahwa bukan hanya salat witir juga salat lain. حديث لاين حديث عاصم سألت أنس بن مالك عن القنوت دي تاني أنس بن مالك فقال قد كان القنوت قبل الركوع أو بعده قال قبله دي تاني أبقى قنوت secara umum ini sebelum ruku' atau sesudah ruku' dia bilang sebelum ruku' lalu dia komplain فإن فلانا أخبرني أنك قلت بعد الركوع ada seorang bilang kamu bilang wahai Anas sesudah rukuk dia bilang kadzab dia bohong. Ini hadis apa? Hadis Bukhari. Tamam? Lanjut Syekh. mau nambah satu hadis lagi hadis Suhaib. Ada seorang tanya tentang kunut apakah sesudah rukuk atau sebelum atau sesudah selesai dari bacaan yani sebelum rukuk. فقال لا بل عند الفراغ من القراءة ketika sudah berhenti atau selesai من bacaan kita يعني surat terakhir يعني sebelum takbir sebelum ruku' jadi sebenarnya beberapa hadis menyampaikan bahwa biasanya Nabi sebelum ruku' dan ini dalam buku yang ana juga catat banyak berlakuan salafus salih radhiyallahu ta'ala anhum dan tabi'in sunnah-sunnah ini ada sekitar 8 asar namanya cerita jadi insyaallah qunut secara umum sebelum ruku' atau sesudah ruku' bebas apakah khas witir tidak salat lain salat selain witir pun bisa. Nomor 8 Oke, permisi saya. Ini ada yang Ah. bertanya, apakah nanti dijawabnya setelah penjelasan antum? Iya, apa pertanyaannya? Jika dalam sholat subuh lupa membaca doa kunut, apakah sholatnya perlu sujud insyaallah. syahwi? Tidak perlu. Oke. Dengan catatan ada khilaf antara ulama. Karena mazhab Syafi'i bilang qunut itu witir, rukun. Tapi nanti insyaallah buktinya dan penjelasannya mudah-mudahan kenapa bisa jawab singkat saja. Mudah-mudahan kita ada kesempatan bisa belajar fiqih barang. Dan bisa juga belajar mazhab Syafi'i tidak masalah. Karena kalau kita sudah belajar fiqih
bukan sekitar tanya dan jawab, belajar usul dan kaidah, namanya qawaid fiqhiyah, kaidah dalam fiqh dan cara ulama kayak gimana, dan tata menjelaskan mazhab Syafi'i. Bisa kita faham kenapa mereka bilang ini, kenapa ulama bilang itu, kenapa bisa ada khilaf. Bukan sekitar tanya dan jawab. Nomor sunnah yang ke-8, coba antum catat ya. Qira'atul mu'awwidhatain, membaca dua surat yang awalnya dua qul a'udzu yani qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dalam rakaah yang ketiga di surat di salat witir. Hadis Abdul Aziz ibn Juraih, sa'alna Aisyah, mereka bertanya Aisyah istri Nabi, bi ayyi shay'in kana yaqra Rasulullah, biasanya Nabi SAW suka baca apa dalam salat witir? Faqalat, dia menjawab, biasanya Nabi SAW di rakaat pertama membaca Sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, hadis ini Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Karena beberapa imam juga kalau lagi salat witir di salat rakaat yang ketiga hanya membaca surat Al-Ikhlas lalu turun benar ruku'. Dan ada yang baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan kita bilang lebih terbaik atau lebih baik membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dalam satu rakaat terakhir. Sunnah yang ke-9 dalam sunnah witir, qada sunan ar-rawatib wal witir. Tamam, ini terakhir insyaallah. Apa artinya? Ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ummu Salamah, ra'at, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain ba'da al-'asr, lagi salat 2 rakaat sesudah asar. Fasa'alathu, lalu bertanya Ummu Salamah, ya Rasulullah, ya bint Abi Umayyah, سألت عن الركعتين بعد العصر, kamu wahai anaknya Abu Umayyah, kamu bertanya tentang 2 rakaat pada asar itu. Innahu lata'tini unasun min abdi Qais, kadang-kadang ada orang berkunjung ke saya, silaturrahmi, sesudah zuhur. Bil islami min qaumi, mereka datang silaturrahmi dan mereka duduknya lama, tidak bulan-bulan. Fashaghaluni, lalu mereka ambil waktu saya sampai waktu dari 2 rakaat allataini ba'da adh-dhuhr fahuma hatan. Lalu yani ada ini secara umum boleh kita qada sunnah secara umum. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ada sesudah salat duha sunan rawatib berapa rakaat? Sunan rawatib sesudah zuhur 2, sah? Ada yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sibuk dan melupa salat sunnah zuhur. Pas mereka pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, sudah masuk waktu asar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah asar salat 2 rakaat. Ada yang tanya, ya Rasulullah 2 rakaat apa ini? Dia bilang, saya lagi qada sunnah zuhur, yang tadi ana waktu itu sibuk. Tamam? Dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana hadiyu sallallahu alaihi wasallam qada sunan ar-rawatib ma'al fara'id, yani salah satu hal yang diutamakan Nabi SAW biasanya sunan rawatib dan witir. Dan nanti insyaallah minggu depan kita bisa belajar juga bukan hanya sunan rawatib dan witir, dan qiyamul lail sendiri bisa diqadakan. Jadi bukan sunnah umum atau yang tambahan atau nawafil, tapi sunan rawatib. Apa artinya rawatib? Sunnah yang muakkadah, yang paling disukai sama Nabi, dan witir. Tadi saya sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun lagi safar, walaupun lagi sakit, walaupun ada urusan apapun,
walaupun lagi jihad, lagi perang, tidak pernah tinggalkan salat witir sama sekali. Kalaupun ditinggalkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya qada. Tahu qada? Faham qada ya? Qada. Seperti misal orang tidak salat asar fardu karena misal subuh atau berjalanan, biasanya kita harus qada. Bukan fardu, tetapi ini qada witir atau qada sunnah yang umum. Jelas? Ini yang saya ingin sampaikan pada pertemuan ini, dan minggu depan kita insyaallah melanjut sunnah-sunnah masih di bab salat, tetapi di bidang qiyamul lail. Kali ini atau pertemuan ini membahas sunnah-sunnah seputar witir. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Kalau tidak ada, insyaallah bisa melanjut minggu depan. Biar singkat kali ini 1 jam. Baik, Syekh. Kita berarti mohon maaf Bapak Ibu, ternyata ada perbedaan buku ya, Syekh. Memang adanya di buku bahasa Arab sih. Kalau bahasa Arab ada tadi, ya. Kalau di bahasa Indonesianya, Ajib. iya Untung belum ada. ana udah buka versi bahasa Indonesia. Semuanya ini hilang ya. Siap, di sini hilang Syekh. Jadi nanti mungkin baik Ayah Bunda tadi kita membahas lebih spesifik ya, membahas tentang sunnah-sunnah di sholat witir. Ya, Masya Allah tadi ada 9. Ya, ada 9 sunnah-sunnah di yang ada di dalam sholat witir. Masya Allah. Di dalam sholat witir saja sudah banyak sunnahnya ya. Silakan bagi ayah bunda yang mau bertanya, boleh raise hand, bertanya secara langsung maupun melalui media chat ya yang ada di Zoom. Kalau sedang prosesi haji, saya ini ada bertanya. Kalau sedang prosesi haji atau sedang beribadah haji, seperti bermalam di Mina, Rasul apakah witir ya Syekh? Karena sholat Jumat, karena sholat Jumat juga tidak ada kalau sedang haji. Oh, Syekh ini ada yang bertanya Syekh. Kalau sedang ibadah haji, khususnya di bermalam di Mina, ya Nah, Syekh. boleh kita witir dalam ada apa namanya? Witir di Mina. Seperti tadi saya sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang banyak riwayat tidak pernah tinggalkan salat witir sepanjang hidup. Kalau ditinggalkan, pasti Nabi SAW qada. Lalu khusus untuk Mina, ketika ada haji, di hajat wada', Nabi SAW salat 5 waktu, qasr, qasr, zuhur, asar, isya, 2 rakaat. Tamam, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Dan Nabi SAW biasanya jaga salat nawafil secara umum. Tetapi lebih penting antaranya salat witir. Lalu apakah Nabi SAW salat witir? Hadis Abdullah bin Umar. Dia bilang, kana sallallahu alaihi wasallam yutir fi safar wa hajjatil wada' kanat safara. Ini jelas. Yani ini mereka menjelaskan bahwa benar-benar Nabi SAW tidak pernah tinggalkan witir. Nabi SAW biasanya, mereka bilang, Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar seorang atau nomor 1 dari sahabat yang ikuti sunnah. Dia bilang, Nabi biasanya salat witir dalam safar. Dan hajjatul wada' lagi Nabi SAW dalam safar. Dan tidak pernah tinggalkan. Jelas? Jelas Syekh. Kenapa tidak salat Jumat itu beda ya? Karena mungkin sekarang bukan Nabi tidak pernah salat Jumat di haji ya, tetapi karena mungkin Waktu sekarang karena banyak jutaan atau banyak apa, ya, betul. dan mereka ambil hukum musafir, kan lagi haji ya, musafir, dan boleh dia qada, tidak harus salat Jumat. Bukan qada apa? Salat zuhur biasa atau apa. Tapi itu sekali lagi lupakan soal haji. Walaupun Nabi tadi hadis yang pertama dia salat isya 2 rakaat qasar, dan dia salat witir 1 rakaat dengan 100 ayat. Mereka tidak malas, atau Nabi SAW tidak pernah malas dengan witir. Tamam? Iya. Baik Syekh.
Ini ada pertanyaan selanjutnya teh. Bagaimana waktu kodok witirnya? Seperti apa maksudnya ya? Seingatnya, seingatnya. Oh, seingatnya ya, Nah, Syekh. naam. Tetapi ini ada faedah. Kalau kita misal ingat salat witir di siang hari, berapa rakaat menjadinya? Biasanya kita salat witir berapa rakaat? Misal 3 ya. Tiba-tiba saya lagi duduk zuhur. Oh ya Allah, semalam saya tidak salat witir. Biasanya saya salat witir berapa rakaat? 3. Nanti qada'nya berapa rakaat? 4. Karena dalam siang hari tidak ada witir. Bukan tidak ada witir, tidak ada ganji ya. 3, 5, tidak ada. Menjadi 2, 2, 2 atau 4. Jadi kita qada'nya witir bukan 3 tetapi menjadi 4. Baik. Tapi niatnya apa? Qada' witir. Witir. Oh, baik. Jadi 4 rakaat ya, Syekh, kalau diamalkannya di siang hari ya, Syekh. Nah, Ingatnya di siang hari. Baik. Ini sudah disampaikan. Yang Ibu Umi Nadira juga sudah disampaikan ya. Ya, Pelaksanaan makasih. seingatnya berarti. Baik, ini ada pertanyaan dari siapa ini ya? Dari dan berapa rakaat sekali lagi tergantung kebiasaan kita ya. Kalau kita biasanya 1 rakaat menjadi 2. Kalau kita 3 rakaat menjadi 4. Kalau kita kalau 5 biasa. rakaat, Ditambah 1 berarti ya. ya tambah 1. Karena witir juga bisa 5 rakaat. Ya. Benar? Ganjil. Menjadi 6. Nah. Baik, ini ada Ibunda Syarifah ya. Ini buku yang kita bahas, ini adalah buku karya tulisan beliau ya. Langsung dari karya dari guru kita ini. Jadi langsung guru kita yang menulis atau merangkum buku ini, insya Allah mohon doa, mudah-mudahan setelah kajian ini kita bisa cetak ya Syekh. Ya, insya Allah. Ya, kalau antum senang dengan isinya kita cetak. Insya Allah ini banyak Kalau hal antum tidak yang senang, baru Syekh. Insya Allah ya, ini banyak yang baru. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita baru memahami bahwa di witir saja ada 9 sunnah ya Syekh. Masya Allah. subhanallah. Kapan waktu kembali 3 kembali 3 tidak tambah 1. Misal ingatnya asar atau Ya, maghrib. boleh. Saya ingatin ya asar, ingatin ya maghrib. Tapi kalau saya ingatin ya di Seharian. malam, ya udah menjadi 3. Oh, Selepas Isya baik. ya. Waktu kembali ganjil itu selepas Isya. Kalau selepas maghrib Syekh. Apa? Misalnya kita ingatnya maghrib Syekh. Ingatnya ganjil itu bisa dilakukan ganjil kalau selepas Isya gitu. Misal Syekh kita ingatnya di waktu maghrib atau isya. Berarti tetap ganjil atau tetap genap? نعم. kalau pada maghrib, Iya. ya kita lebih afdal menjadikannya ba'da isya biar menjadi ganjil. Oke. Jadi ba'da isya ya Syekh baru ganjil. Nah, Baik. Jadi kalau sudah tetapi yang kita menjadikannya syafa' di siang hari. Tapi kalau kita ingat pada maghrib, jangan. Oh, Jangan. baik ditahan nanti Lebih pada baik isya ya. saja sekalian Karena ya Syekh. kenapa kita bilang tahan? Karena waktu antara maghrib dan isya itu pendek. Baik. Berarti kalau ingatnya pada isya atau malamnya kita sholatnya 2 kali Syekh. Kalau biasa 3 Tetapi gitu. misal biar tidak berbeda. Kalau Mm-mm. misal kita mau qada'nya ba'da maghrib, Mm-mm. kenapa saya bilang jangan? Karena rata-rata ulama anggap itu dari salat lil. Menjadi kayak 4 kalau kita 3. Paham? Kenapa? Ya. Kenapa? Padahal dalam fiqh fokus malam mulai kapan? Malam mulai kapan? Maghrib. Tetapi kalau witir biasanya mulai kapan? Lepas Pada Isya. isya. Ba'da isya. Makanya anggap apapun sebelum isya menjadi itu bukan witir. Oh, benar. Padahal dalam fiqh maghrib sudah malam. Jadi kalau saya ingatin ya ba'da maghrib, tetap yang 3 menjadi 4. Karena ba'da maghrib tidak ada witir sebenarnya.
Tetapi ba'da Isya baru bisa menjadi yang satu-satu, yang tiga sampai subuh, sampai sebelum azan subuh. Baik, baik. Baik, seperti itu ya. Jadi kapan waktu kembalinya 3 setelah ba'da Isya. Ya, Lebih baik ya jangan ba'da maghrib, lebih baik ba'da Isya kalau untuk maghrib. Tetapi kalau lebih baik kita nggak tetap benar. takut khawatir ditinggalkan, ya udah disalatkan syafa'. Berarti kalaupun kita ingat ba'da maghrib, Syekh, seperti yang Antum sampaikan, kalau kita melaksanakannya ba'da Isya nggak apa-apa ya, Syekh. Tapi kita baru ingatnya ba'da maghrib. Tidak masalah. Oh, tidak masalah. Baik. Siap. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan itu sebenarnya hal bagus ya buat teman-teman Iya, yang lagi membudayakan sesuatu witir. atau sudah ya witir, bahwa kalau kita sudah terbiasa dengan satu hal dan ada kemungkinan kita qada, ya udah jangan malas, karena Baik. mungkin syaitan bisa masuk dari pintu ini. Ya udah kita nanti ini sunnah ditinggalkan, tidak, khusus sunnah-sunnah yang kita istiqamah banget. Terjaga ya, Syekh. Insyaallah. Walaupun cuma 1 rakaat ya, Syekh. Naam, walaupun satu rakaat. Nabi seperti tadi saya sampaikan tidak pernah tinggalkan witir, tidak pernah. Baik. Masya Allah. Baik, Ayah Bunda ada yang mau bertanya lagi? Insya Allah malam ini kita bertemakan khusus ya tentang pembahasan salat witir. Dan mohon doa ini mungkin nanti kita akan adakan survei ya. Kalau buku ini memang sangat bermanfaat bagi kita, ya insya Allah mungkin mudah-mudahan kita bisa ajukan untuk kita bisa cetak ya. Karena seperti pembahasan pada malam hari ini saja, bahwa di witir saja ada 9 sunnah. Mungkin ada beberapa hal yang baru kita dengar ya sunnah-sunnah ini ya, Masya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi menambah ilmu dan menjadi nambah semangat untuk kita terus melaksanakan ibadah khusus salat witir. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, Ayah Bunda. Kami persilahkan karena di malam hari ini kalau memang agak sedikit untuk pembahasannya, beliau tadi menyampaikan mungkin kita stop di jam 9 ya. Jadi kalau tadi di terjemahannya ada beberapa yang kelewat ya. Tadi ada beberapa yang kelewat karena di terjemahan bahasa Indonesianya ini langsung ngebahas tentang sunnah keluar keluar rumah sih kayaknya tidak salah ya. Sholat. Ini kesalahan AI. Baik. Soalnya saya Baik. kadang terjemah pakai AI, tapi Iya, ternyata kalau jadi kacau. Ayah Bunda ini beliau ini kalau menulis buku itu biasanya bahasa Arab ya. Setelah bahasa Arab baru diterjemahkan ya. Iya, Itulah yang nah bisa kita sebenarnya sekali lagi AI itu membantu, tetapi betul. tidak menjadi bahan cari ilmu atau fatwa atau fiqih atau belajar dari situ, maupun Mm-mm. di agama atau di ilmu lain. Anak misal lagi Baik. SD teknik sipil, susah sekali, dia tidak membantu sama sekali. Baik. Pintar, bukan nggak mau bilang bodoh, AI itu pintar, tapi kita manusia itu lebih pintar. Dia bisa Masya Allah. membantu kasih apa ya, umum. Ini lihat antum, terjemah pun dia gagal. Iya. Baik, jadi Ayah Bunda ini guru kita ini karena memang sedang apa namanya menyelesaikan doktoralnya ya, Masya Allah, beliau update terkait aplikasi-aplikasi yang mendukung ya untuk seorang mahasiswa ya, Masya Allah, apalagi butuh terjemahan ya. Bukan begitu ya, Syekh? Syekh, ini ada pertanyaan lagi, Syekh. Seperti Nah, sholat hajat atau sholat taubat, kapan waktu pelaksanaannya, Syekh? Apakah sholat hajat boleh dilaksanakan atau boleh dilakukan setelah sholat duha? Oh, ini pertanyaannya tidak witir deh, tapi beliau menanyakan sholat hajat sih. Apakah sholat hajat atau sholat taubat boleh dilaksanakannya di waktu duha, Syekh? Atau kapan afdol pelaksanaan sholat hajat dan sholat taubat, Syekh? salat taubat itu berdasarkan sebenarnya tidak ada syarat untuk untuk taubat salat. Tetapi salah satu kenapa ada salat taubat itu sunnah juga insyaallah. Ada hadis barang siapa melakukan dosa lalu dia pergi berwudu. Setelah dia berwudu, dia salat 2 rakaat yang fokus khusyuk. La yuhaddithu bihi ma nafsa. Tidak apa ya, khusyuknya tidak ada kehilangan, lalu dia beristighfar, yani minta Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosanya, ghafarallahu lahu dhanbah,
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Makanya beberapa ulama bilang ini ada salat taubat. Tapi salah satu syaratnya bukanlah kita berwudu dulu. Tamam? Dan sesudah salat kita taubat, maupun dalam salat, dalam sujud atau sesudah salat kita bertaubat. Itu kapan? Ya sesudah dosa. Langsung. Oh, baik. Ya, Berarti tidak terbatas waktu ya, Syekh? tidak terbatas maupun di siang atau apa. Salat hajah juga ada keperluan mau minta dari Allah. Hadis yang sama yang tadi di riwayat lain, thumma sa'alallahu ajabah. Bukan beristighfar. Lalu dia meminta apapun dari Allah, maka Allah akan menerima hajatnya, menerima doanya. Itu juga harus wudu dan khusyuk benar-benar. Kapan pun itu. Maupun tiba-tiba saya ada musibah atau apa, silakan wudu, fokus, khusyuk. Terus habis itu berdoa. Dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi posisi ijabah doa kita. Jadi tidak ada waktu khusus, bebas. Baik. Jadi kalau untuk salat hajat salat taubat tuh waktunya bisa panjang ya, Syekh? Bisa Nah, bebas ya. asal kita benar-benar khusyuk dalamnya. Dan itu juga sunnah. Yani kalau kita melakukan maksiat atau apa, usahakan jangan berlanjut tanpa ada taat. Amal ibadah yang paling gampang ya udah wudu. Kalau bisa nambah 2 rakaat silakan. Ini juga salah satu saran atau tips bagi teman-teman yang kadang sering atau gampang jatuh dosa. Milawan, enggak mau bilang milawan, sesudah dosa langsung usahakan berwudu minimal. Dan kalau masih semangat lagi, silakan lanjut salat 2 rakaat. Walaupun yang anak kenal beberapa mujahidin, teman-teman ya, misal kita lagi di majlis berkumpul sama teman-teman 5 orang, 6 orang ya, tiba-tiba kita gasib orang. Biasanya ya kita dosa ini para ustaz suka ya gibah ya. Kan dosa orang salih ketahuan ya, jarang orang salih misal jatuh zina atau dosa-dosa besar. Biasanya mereka kadang bohong, kadang gibah, kadang apa ya, kadang ya intinya maksud saya waktu itu ada salah satu sahabat saya tiba-tiba kita lagi berkumpul, lagi asik nongkrong, kadang kita sebut Allah ini Kang Abud ini kemarin ini hal yang kurang baik misal. Tiba-tiba dia berdiri, dia ikut senang, tapi ingat bahwa itu dosa. Tiba-tiba pergi berwudu dan salat 2 rakaat. Kamu salat apa sih? Saya lagi lakukan taat sesudah dosa yang kalian bikin, yang buatkan sama saya tadi. Gibah. Kadang tidak salat 2 rakaat karena mau lanjut cerita. Langsung wudu ya. Tiba-tiba pergi wudu. Kenapa ini wudu? Memang kita tidak ada salat, tidak ada salat asar, zuhur. Karena tadi habis dosa. Dosa apa sih? Gibah. Oh. Dan subhanallah, beliau ini sudah meninggal dengan husnul khatimah. Syahid ketika dia lagi berjalan di Tufan Al-Aqsa, ketika lagi jalan ke salat subuh. Zionis Israel turun, Zionis Israel melihat dia di jalan dan bombing dia. Dan subhanallah ini husnul khatimah, lagi mau datang ke masjid dan meninggal syahid. Mungkin wallahu alam bisa menjadi karena rajin sunnah ini. Jadi yang saya ingin sampaikan sekali lagi, kalau kita ada dosa atau apapun, usahakan lakukan taat. Taat apa-apa aja, minimal wudu. Kalau masih semangat sudah wudu, salat 2 rakaat. Allahu a'lam. Apa ada lagi? Kayaknya sudah tidak ada yang bertanya, Syekh. Mungkin kita tutup dengan doa, Syekh. Siap. Jazakumullah khair, insyaallah kita melanjut minggu depan. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana wa ya habibana. Allahumma ij'alna min muqimi sunnatik.
اللهم انصر بنا كتابك وسنة نبيك. اللهم انصر بنا دينك وسنة نبيك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا. اللهم أدمنا على طاعتك. اللهم أقمنا على طاعتك. اللهم أقمنا على طاعتك. اللهم أقمنا على طاعتك. اللهم زك نفوسنا. اللهم زك نفوسنا. اللهم زك نفوسنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم وجهنا لما خلقتنا إليه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Masya Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda, saya ingin menyampaikan bahwa kajian kita ini direkam secara Zoom dan insya Allah kami akan